Halo pencinta catur, selamat datang kembali di channel Master Club. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat menarik, pertarungan yang sangat-sangat sengit, di mana Grandmaster Novendra berhadapan dengan Master Nasional Wadi Swardi pada Open Turnamen Catur Piala Ketua Pemuda Pancasila Banten kemarin. Wow, luar biasa. Kita akan melihat bagaimana Grandmaster Novendra menyiksa lawannya, yaitu Master Nasional Wadi Swardi. Kita akan menganalisa langkah-langkah daripada permainan Grandmaster Novendra Priasmoro. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke pertandingannya. Pada partai kali ini, Master Nasional Wadi Swardi megang buah putih, sementara Grandmaster Novendra megang buah hitam. Master Nasional Wadi Swardi memulai dengan kuda F3, dijawab dengan kuda F6, putih D4, Novendra G6. Yep, kalau kita perhatikan pembukaan ini mengarah ke pembukaan ready opening ya. Ya, nanti bisa bertransport kemana gitu pembukanya, macam-macam pokoknya. Kemudian putih gajah ke F4, hitam gajah G7 ya, membentuk gajah fianchetto, putih E3, Grandmaster Novendra D6, putih kuda D2, hitam rokade, putih C4, hitam kuda C6, putih gajah E2, hitam kuda D7, putih rokade, hitam E5, putih pion kali pion, pion kali pion, makan. Putih mau mundurkan gajahnya ke G3. Nah, kalau kita perhatikan ya, posisi daripada gajah putih ini sangat tidak enak ya posisinya. Nanti akan diuber-uber oleh Grandmaster Novendra ya, gajah daripada putih ini. Kemudian hitam F5. Nah, benar saja. Apa tujuan daripada pion ini? Tujuan pion ini untuk mengejar ya, mengejar gajah putih yang ada di G3. Putih menjawab dengan gajah H4. Nah, saya juga bingung ya, kenapa putih ya melakukan gerakan-gerakan yang menurut saya itu buang-buang tempo. Ini kan buang-buang tempo ya. Kemudian hitam menteri E8, putih kuda B3, hitam H6, putih H3. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan gajah yang ada di H4 ya. Kalau misalnya kita analisis ya, kalau misalnya ya putih tidak membuka loop atau tidak mendorong pion ke H6 ya, kalau misalnya dia melakukan gerakan yang lain ya, misalnya menggerakkan menterinya ke C2 misalnya, maka ini akan jadi masalah guys ya. Kenapa? Karena kalau misalnya pion hitam ya didorong ke G5, maka ini akan jadi malapetaka buat putih ya, akan di trap guys ya. Ya, posisi seperti ini akan di trap ya. Dimakan juga sama aja guys ya, sama aja sebenarnya. Jadi gajah putih akan melayang. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Kemudian putih mendorong pion ke H3, hitam G5, putih gajah G3 mundur, hitam F4, langsung saja didobrak, pion kali pion, pion kali pion, makan, gajah putih terpaksa, ini langkah paksaan ya, terpaksa ke H2. Jadi gajah gelap putih ini sebenarnya nggak ada manfaat lagi ya. Ya, sama seperti pion lah, nggak ada ini ya. Pada posisi saat ini nggak ada pengaruhnya ya. Kemudian gajah kali B2,
benteng ke B1 untuk mengancam gajah. Gajah ke G7 ya, SMP siap makan pulang ya. Gajah hitam pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kemudian putih kuda ke D2. Hitam kuda ke E5. Putih gajah H5. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyerang menteri. Menurut saya ini langkah yang tidak akurat ya, buang-buang tempo ya. Kemudian hitam menjawab dengan menteri E7. Putih kuda E4. Ini juga langkah yang kurang akurat ya. Kemudian hitam gajah ke F5. Ini langkah yang sangat bagus sekali ya. Menyerang kuda sekaligus ya sedowing benteng putih yang ada di B1. Sangat bagus sekali ya langkah-langkah daripada Prias Moro ya. Ketika saya melihat Stockfish tadi, langkah-langkah daripada Novendra ini sangat bagus sekali ya. Banyak yang sesuai dengan langkah-langkah daripada Stockfish. Kemudian putih menjawab dengan menteri D5. Ini juga langkah yang kurang akurat ya. Skuk ya. Hitam raja H8. Putih benteng E1. Hitam benteng 8. Yap, ancam menteri. Menteri putih ke B5. Hitam kuda ke D3. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengancam benteng yang ada di E1 ya. Sebenarnya putih bisa menyelamatkan benteng dengan mendorong bentengnya ke depan, yaitu ke E2 ya. Bagaimana kalau misalnya nih ya, kalau misalnya benteng didorong, kemudian kuda akan disikat ya. Ya nggak apa-apa disikat aja kudanya, tapi nanti kan ada tusukan pion seperti ini ya. Ya dia akan ini ya, dapat ini juga ya, dapat perwira yang hilang ya. Menurut saya ini langkah terbaik buat putih ya. Namun putih tidak melakukan itu. Kita kembali ke partai aslinya ya. Ya putih lebih mendorong pion ke F3, makan ya, jadi makan ya. Ini tukar kualitas ya. Kemudian benteng kali kuda. Hitam menteri B4. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memaksa pertukaran ya. Kalau misalnya menteri putih tidak menerima pertukaran, maka benteng akan melayang. Benteng putih akan hilang ya. Terpaksa dimakan, makan ya, dimakan pakai kuda oleh hitam. Kemudian putih A3. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengusir kuda. Namun kuda di sini semakin ganas, guys. Kuda hitam langsung ke C2. Ini baru kuda hitam yang luar biasa, guys. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengancam benteng di E1. Kemudian putih merespon dengan benteng ke E2. Nah, terlambat. Tadinya harusnya benteng ke E2 ya, tapi ya nasi sudah menjadi bubur ya. Kemudian hitam benteng D1. Pum, skak ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengubur-ubur raja daripada putih ya. Putih raja ke F2. Hitam kuda ke E3. Yap, ini langkah yang bagus sekali ya, mengunci pergerakan daripada lawan. Kemudian putih menjawab dengan kuda ke B2. Sebenarnya di sini ada langkah terbaik buat hitam ya. Namun langkah yang dilakukan oleh Grandmaster Novendra juga bagus sebenarnya. Ada langkah yang bagus menurut saya di sini kalau saya perhatikan ya. Apa itu langkah daripada hitam? Yaitu ya mengancam gajah yang ada di H2 ya, gajah. Oke, kembali kita ke partai aslinya. Kemudian hitam menjawab dengan gajah kali E4. Gajah kali kuda, boom. Ya, pion kali gajah, makan. Kemudian benteng D8. Boom ya. Hitam menyadari dia
kehilangan satu perwira. Sebentar lagi dia akan kehilangan satu perwira, yaitu kuda. Kudanya sudah kena trap ya guys ya. Kalau misalnya kudanya disingkirkan ya, contoh misalnya kalau disingkirkan ke B3 misalnya, maka akan ada skakmat di sini guys. Ini skakmat. Jadi ya mau nggak mau ya kudanya harus di situ, nggak boleh bergerak kemana-mana ya. Sehingga pada posisi seperti ini, percaya atau tidak, putih menyerah. Kenapa? Karena dia sudah nggak bisa lagi kemana-mana ya. Sebentar lagi akan skakmat dan lain sebagainya. Kalau misalnya dilanjutkan ya, kalau misalnya kita lanjutkan ya, kalau misalnya putih yang melakukan langkah yang lain misalnya, ya contoh misalnya melangkah pion misalnya, maka ini akan dimakan guys ya. Makan sekak ya. Raja kemana guys? Misalnya nih raja ke atas misalnya ya, benteng ke bawah ya. Kalau misalnya pion dijalankan, maka raja akan diskak. Sebenarnya masih lumayan agak panjang ya sebenarnya ya, tapi ya itu sudah kehilangan satu perwira guys ya. Kalau kita misalnya coba ya, nanti skakmatnya gimana gitu ya. Kalau misalnya makan ya, misalnya menyederhanakan permainan misalnya ya, kita analisis ya, skak raja yup. Kemudian kalau putih ya mengincar pion misalnya, kemudian benteng ke E1 misalnya, kalau mendorong pion misalnya, yup, anjam pion dilindungi misalnya, yup, ya pion akan ditukarkan, tukar, yup, makan. Kemudian rajanya aktif ya, pion dikawal. Kemudian putih misalnya pion didorong, pion kali pion ya dimakan saja guys. Kemudian kalau misalnya putih mencoba ya tidak menyerah gitu ya, maka agak susah banget ya buat putih ya gerakan-gerakan seperti ini ya. Yup, putih bolak-balik misalnya untuk mencari remis, tapi ya sama aja guys ya. Yup, akan didampingi juga ya pionnya. Kalau misalnya skak ya, yup, gak bisa guys ya, gak bisa. Ini pionnya akan jadi guys ya. Kalau misalnya didamping itu nggak bisa guys. Jadi ini pion daripada hitam ini. Kemudian hitam misalnya, oke. Dan skak akan jadi guys ya. Pion hitam akan jadi guys. Sekak, raja menghindar, sekak, dan skakmat ya, nggak bisa kemana-mana lagi ya. Ini ya akhir daripada pertandingannya. Kalau kita kembali ke partai awalnya misalnya ya, di mana kesalahan daripada putih, kenapa dia kalah? Kalau kita mencoba menganalisis langkah-langkah daripada putih, kenapa dia kalah, di mana kesalahannya ya. Kita dari awal misalnya, oke, kita lihat perubahan daripada evaluation barnya ya. Kesalahan daripada putih itu ya, dia salah melangkahkan ininya, gajah ke F4. Ini jadi bumerang ya, jadi susah ya. Harusnya kan
gajahnya ini berfungsi tapi jadi beban ya. Ini yang akan diuber-uber daripada hitam. Hitam mengetahui kelemahan daripada putih ya di situ ya. Kita perhatikan ya. Ya, ditutup kan? Pion itu ditutup. Ya, langkah ini gajahnya ditutup, nggak bisa kembali dia karena ditutup oleh pion. Kemudian ya kita perhatikan. Nah, di sini ya terlihat perubahan evaluasi bar ya. Kemudian nah, kita perhatikan ya. Nah, ini kan jadi beban ya gajahnya, gajah gelap ini beban. Ini yang diserang terus ya. Sama hitam. Tuh diserang terus kan. Jadi beban ya. Dari situ asal muasal kekalahan daripada putih ya. Di sini titik krusialnya karena hitam makan pion, maka file ini kebuka guys ya. Gajah hitam ini bisa ini ya. Jadi ada peluang makan pion ya. Ini kan udah satu pion guys ya, kekalahan daripada putih ini ya. Jadi di situ kesalahannya. Oke, semoga kita ya bisa belajar daripada partai Grandmaster Novendra ini ya. Permainan yang sangat luar biasa. Ya, Novendra ini kan nomor 2 pecatur terbaik di Indonesia. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya Master Gelap. Salam satu hobi, salam satu papan. Bye-bye. Semoga kita ya bisa belajar daripada partai Grandmaster Novendra ini ya. Permainan yang sangat luar biasa. Ya, Novendra ini kan nomor 2 pecatur terbaik di Indonesia. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya Master Gelap. Salam satu hobi, salam satu papan. Bye-bye.